Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Amma ba'du, buat para sahabat-sahabat NJI dimanapun berada, alhamdulillah saya bersama tim sudah berada di petilasan Datuk Lintang yang tepatnya ada di Desa Sipang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Ya, insya Allah kalau memang ada izin Allah kita akan istilahnya mengungkap cerita zaman dahulunya ini di sini sejarah seperti apa kan itu. Alhamdulillah sahabat, mudah-mudahan penelusuran kita dari awal sampai akhir diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dihajatkan oleh kami sebagai tim NJI maupun warga-warga yang ada di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sahabat, kita semua dimanapun kita berada, maupun kami dari tim NJI maupun sahabat-sahabat NJI dimanapun berada, kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat, kita sudah ditemani oleh penduduk setempat yang insya Allah akan kita tanyai gitu ya. Kita tanya bahasanya seperti apa sih dulu-dulunya yang ada di sini, insya Allah akan kita tanyai. Insya Allah Pak, dengan Bapak siapa Pak? Saya Agus Salim. Pak Agus Salim ya? Pak Agus. Ini namanya Pak Roni. Pak Roni gitu ya? Jadi iya. Bapak, saya Pak, ini siapa namanya? Marlis. Oh, Bapak Marlis. Iya, ini Pak Marlis. Jadi gini Pak, jadi yang pertama kedatangan kami ke sini silaturahim. Yang kedua ingin mengetahui bahwasanya sejarah yang ada di sini seperti apa nih Pak maksudnya Pak? Cuman saya ini maaf ya, yang dapat saya. Iya Pak. Ya, karena kita masih muda juga. Iya. Karena yang tahu kita ceritakan. Iya Pak. Ya. Kalau yang nggak tahu kita nggak mau. Oh gitu. Nah, nanti salah kita. Iya. Itu. Gini Pak, kalau boleh tahu dari tahun berapa sih nih Pak ditemukannya petilasan ini gitu Pak? Kalau petilasan ini ya, itu mungkin zaman Jepang sudah ada di sini Pak. Oh sudah ada begitu Pak ya? 1911 itu sudah ada. Oh sudah ada. Itu dari orang tua saya sendiri. Oh dari orang tua Bapak sendiri gitu ya Pak ya? Orang tua saya sendiri orang sini. Oh gitu. Kalau untuk dibukanya mungkin bahasanya mengetahui ini petilasannya siapa nih Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ini kalau kepalanya di sini namanya Datuk Lintang Mandosati namanya. Oh Datuk Lintang Mandosati. Mandosati namanya. Sahabat. Jadi sahabat berdasarkan ingat itu. Jadi berdasarkan orang tua yang ada di sini, namanya sesepuh yang ada di sini Datuk Lintang Mandosati. Itu namanya kepalanya di sini. Oh gitu sahabat ya. Ya. Jadi kalau berdasarkan cerita nih Pak, beliau ini keturunan maksudnya keturunan apa sih Pak? Sebetulnya keturunannya dari Kayangan. Oh, berdasarkan cerita dari Kayangan gitu Pak ya. Namanya tuh saya panjang janggut yang turun mengunduh ke dunia, yaitu Datuk Lintang Mandosati anaknya. Oh gitu ya Pak. Bukan orang sini, bukan ini. Oh bukan orang dari Kayangan. Dari Kayangan. Nah kalau boleh tahu beliau ini di sini meninggal dunia atau bagaimana nih Pak? Bisa dijelaskan? Raib. Oh raib gitu Pak. Tahu kan raib namanya? Maksudnya raib. Film kalau bahasa film ya. Itu loh bahasa Jawanya itu. Raib berarti tidak tentu. Oh tidak tentu ya. Nah itu cuma hanya dibentuk satu makam, itu kepercayaan rakyatnya. Oh gitu Pak. Kami semua begitu. Kami aja yang penduduk sini cuma kepercayaan. Kepercayaan ini beliau meninggalkan gitu, tapi tidak raib itu. Kalau secara ininya beliau mensiarkan agama juga tidak Pak? Zaman-zaman dahulunya. Zaman Buddha. Oh zaman Buddha beliau ya dulu ya Pak. Pertama sekali turun itu Hindu. Oh Hindu. Hindu turun Buddha. Oh Buddha ya. Sahabat sudah kita dengarkan keterangan daripada warga setempat yang ada di sini. Mudah-mudahan penelusuran kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan barangkali ada petuah-petuah dari Datuk Lintang ini mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dan ibaratnya apa yang orang berjarah ke sini seperti apa begitu, maksudnya nanti harus seperti apa, insya Allah akan kita kupas pada siang hari ini. Alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan dari beliau, tapi akan kita tanyai kepada sesepuh kita gitu kan. Sesepuh kita Kang Dai ini seperti apa sih cara metafisikanya yang ada di sini kan gitu. So, Kang gimana nih Kang? Ya kalau memang menurut secara mata batin ataupun konsultasi secara batin,
Ya alhamdulillah apa yang dikatakan Bapak siapa tadi Bapak Agus Salim itu memang benar, karena masalah di sini tidak bisa mengada-ngada ataupun tidak bisa keluar daripada apa yang jalur yang udah dikatakan oleh Bapak kita Bapak Agus Salim itu memang betul. Oh gitu ya Kang. Nah, jadi kalau jadi datangnya istilah tim kami ke sini ini makanya ini ingin menelusuri yang sebenarnya seperti apa dan petuah-petuahnya nanti seperti apa yang akan kita sampaikan. Nah, yang beliau sampaikan yang beliau sampaikan kepada tim kami ataupun untuk kedepannya nanti untuk ke masyarakat ataupun yang ke sini mudah-mudahan itu untuk wawasan dan bisa ada kejelasan dan ada hikmahnya buat kita semua buat gitu kita ya. Semua gitu. Alhamdulillah sahabat sudah kita dengarkan secara mata batin beliau memang benar di sini ya. Sangat luar biasa gitu petilasan yang ada di sini. Jadi ini makam Datuk Lintang. Insya Allah untuk secara jelasnya nanti akan kita melakukan penelusuran lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya sahabat kita akan melihat dulu di sini karena di sini berdasarkan ketua maksudnya penduduk yang ada di sini ada pohon yang tidak bisa ditumbang gitu ya, maupun pemandian beliau semasa dulu beliau ada di sini. Insya Allah sahabat kita akan melihatnya seperti apa bekas ataupun pemandian tersebut. Insya Allah sahabat. Alhamdulillah sahabat, inilah tempat pemandian Datuk Lintang berdasarkan cerita warga-warga yang setempat yang ada di sini. Inilah semasa beliau berada di sini, inilah tempat pemandiannya gitu Pak ya. Jadi bisa diceritakan nggak maksudnya seperti apa dulu di sini Pak? Maksudnya Dulunya ini namanya Sungai Metah. Sungai Metah Pak ya? Ya, ini Sungai Metah. Maka dinamakan Sungai Metah. Itulah tanahnya Metah. Oh tanahnya Metah yang di atas ini Pak ya? Dari sungainya ini. Tadi berdasarkan cerita nih Pak, ini pemandian yang kedua. Kalau boleh kan pemandian yang pertama di mana Pak? Ada pulau. Pulau Tiga ini. Jadi sahabat, inilah pemandian yang kedua. Kalau pemandian yang pertama yang sesungguhnya ada di sebelah sana. Ya. Di situ nanti di Pulau Tiga itu. Ada Pulau Tiga situ Pak ya? Pulau Tiga itu ya. Itu mandinya. Sangat luar biasa sahabat, aura maupun tempat yang ada di sini sangat asri lah gitu ya. Mudah-mudahan penelusuran kita ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita harapkan semua bisa dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala maupun secara ininya gitu ya bisa lebih baik lagi orang yang datang ke sini agar supaya bisa lebih baik lagi, maksudnya mungkin dari segi sikap dan lain sebagainya ya. Berarti sudah gitu ya Pak ya. Alhamdulillah sahabat, kita pun akan menuju ke makam yang di atas, maksudnya ada kayu besar di sana berdasarkan sudah persis di bawah daripada pohon besar yang berdasarkan mitosnya. Maksudnya pohon ini tidak bisa ditumbangkan gitu ya, maksudnya pernah dulu di Singso itu ya, jadi akan ditumbangkan, tapi dia menyatu lagi, bahkan oleh alat pun pernah gitu ya, akan didosar gitu Pak ya. Dua dulu. Budayanya ada doser pernah dua di sini ya, akan mengembangkan pohon ini, tapi alhamdulillah pohon ini tidak bergeming sedikit pun. Pak bisa diceritakan Pak sedikit mitosnya seperti apa ya Pak? Begini. Ataupun ada mungkin nama khusus dari pohon ini apa atau bagaimana? Nama kayunya ini kayu pule. Kayu pule gitu Pak ya. Jadi ceritanya itu dulu orang Kerindo mau numbang, ini kan bangun Kerindo dulu di jalan ini. Oh iya. Jadi tumbangkan itu udah mau. Ini bapaknya ada di sini. Oh, cuma ya kami udah berani melarang Pak, itu PT. Oh jadi ada dulu PT yang ingin menumbang kayu ini begitu Pak ya? PT Kerindo. PT Kerindo gitu ya. Kerindo itu IPA. Prancis itu. Oh begitu Pak. Nah itu. Jadi kita ini rakyat bagaimana? Mau daya apa Pak? Iya Pak. Namanya kita ini orang bodoh. Iya. Ya namanya orang pintar, kita serah dari Allah aja. Iya. Kalau memang diizinkan silakan gitu Pak ya. Tapi rupanya Allah yang tidak mengizinkan, ini membuktikan. Oh gitu ya. Membuktikan bahwa ini punya tanda di sini. Oh gitu. Datuk Lintang ini. Jadi doser tuh tidak mampu. Tidak bisa Pak, mundur Pak. Oh mundur ya. Mundur. Dua ini Pak ya. Dua terekam itu tidak bisa. Oh tidak bisa. Bapak bisa di Facebookan nampak itu. Oh, orangnya gitu. ada. Karena dia juga bawa dukun namanya Apok, namanya orang Cina. Ya, kami ya ada badaya mau apa? Nah itu kita masyarakat kecil. Alhamdulillah sahabat, kita sudah dengarkan daripada warga setempat. Pak ini kan ada kuburan-kuburan nih Pak maksudnya. Ya. Ini kuburan siapa nih kalau boleh tahu nih Pak? Ingin tahu namanya, cuma satu-satu saya tahu. Ya, ini boleh dijelaskan nih Pak ya? Ini namanya Datuk Lintang. Oh Datuk Lintang. Ya. Bukan. Debalang hitam. Debalang hitam. Jadi sahabat ini berdasarkan orang tua yang ada di sini, ini adalah namanya Datuk
Debalang hitam, sahabat. Jagoan penjaga di sini itu inilah. Oh, jagonya tuh maksudnya panglima mungkin ya. Panglima, Oh, kalau panglima. nasional. Oh, jadi sahabat inilah panglima. Itulah. Ini jangan salah. Kita permisi dari muka tadi harus jawab itu. Nah, jadi sahabat inilah penjaga maupun Inilah panglima penjaga yang beliau. ada di Datuk Lintang ini kan gitu. Kalau untuk yang sebelah sana itu siapa nih, Pak? Oh, kurang jelas kalau ini ya, kurang tahu ya. Cuman sepengetahuan Bapak inilah gitu ya. Inilah sebetulnya. Maka kami hormati, kami segan. Iya, iya. Jadi sahabat, insya Allah akan kita langsung mediumisasi. Mudah-mudahan dari mediumisasi ini kita bisa mengupas ataupun barangkali ada petuah-petuah beliau di sini akan kita kupas pada siang hari ini. Insya Allah sahabat. Mari sahabat. Alhamdulillah sahabat, kita akan melakukan mediumisasi yang pertama. Mudah-mudahan dari mediumisasi ini apa-apa yang akan beliau sampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar dengan Datuk Lintang? Benar. Lintang. Jadi begini tuh, kedatangan kami yang pertama silaturahim, yang kedua barangkali mungkin ada pesan-pesan dari Datuk, maksudnya untuk terutama kami sebagai yang bersilaturahim ke sini ya, maupun peziarah-peziarah yang ada di sini, insya Allah akan kita dengarkan gitu tuh. Intinya kita ini sepertinya harus bagaimana gitu ya, mungkin harus seperti apa, mungkin dari segi adab dan lain sebagainya tuh. Bisa dijelaskan tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudah-mudahan kalau bangsa orang-orang yang tujuan baik mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Tapi lebih sekurangnya jangan terlalu berlebihan. Oh, begitu ya? Insya Allah orang yang bertujuan baik, berkebutuhan baik, yang berikat baik, memohon izinnya kepada Allah. Mudah-mudahan minta dosa-dosa diampuni oleh Allah. Amin. Berminta dan maksud tujuannya mudah-mudahan dikabulkan. Amin. Dengan saya sebagai yang berada di sini mudah-mudahan memohon kepada Allah dikabulkan. Amin, amin, amin. Cuman yang saya minta kepada orang-orang semua, jangan berlebihan. Yang pertama ucapkanlah kalimat syahadat dengan bismillah. Oh, begitu tuh ya? Iya, bismillahirrahmanirrahim dengan Iya, kalimat syahadat. Oh, Ucapkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau boleh tahu nih tuh kalau boleh tahu Atuk di sini ini dari tahun berapa tuh? Bisa dijelaskan tuh atau mungkin zamannya zaman apa tuh? Bisa dijelaskan tuh biar kita nih tahu. Kalau kami ini dari zaman sejarah para wali. Oh, para wali itu ya? Zaman jajarannya itu. Oh, jadi Atuk ini istilahnya sejajar dengan zaman-zamannya para wali begitu ya? Zaman para wali. Oh. Jadi kalau makam yang dua ini sebagai apa nih tuh? Maaf nih tuh.
sebagai istri saya, Ya. anak saya, kerabat-kerabat saya, semua pengikut saya yang ada di sini. Oh begitu tuh ya. Di sinilah tinggalnya, asal muasalnya. Oh begitu tuh. Maaf nih tuh, saya mau bertanya, Atu ini zaman dulunya ini maksudnya meninggal dunia atau menghilang atau bagaimana tuh? Saya ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya tuh. Saya ini istilah kalau bahasa orang Sundanya tilem. Oh Tidak begitu ya. Di sini ya. Raib. Kalau bahasa kasarnya menghilang. Oh begitu ya. Jadi inilah patilasan saya adanya di sini. Oh begitu tuh. Bertanda bahwa orang-orang yang masih yakin sama saya ada tempat untuk kedatangan. Inilah daerah sini. Iya iya tuh. Kalau patilasan saya ini tidak ada, tidak diketahui dengan orang, nak kemana mencari Jejak atau jejak atau ini. Inilah tempat saya. Oh begitu tuh ya. Jadi orang-orang maupun orang apapun yang bertekad baik ke sini inilah. Oh insya Allah tuh ya. Tapi dengan catatan jangan terlalu berlebihan. Oh, jadi sahabat, kita sudah dengarkan dari Datuk Lintang yang ada di sini, Atu nih, bahasanya ketika kita ke sini janganlah terlalu berlebihan gitu ya. Maksudnya jangan mungkin berlebihan dalam arti di luar daripada kita sebagai manusia, maksudnya mengedepankan nafsu karena Mudah-mudahan Pak Agus sehat walafiat. amin. Panjang umur. Mudah-mudahan. Iya, iya. Iya. Sudah Pak. Nah, inilah yang tahu rakyat saya. Iya, iya, Pak. Cuman saya pesan sama Pak Agus ya. Orang yang datang ke sini utamakan memohon, Saya sudah tahu tuh itu. beribadah. Ya, saya sudah mengerti itu. Cuman Ya. saya biarkan itu terserah orang. Ya, mudah-mudahan. Jadi sebagai atu pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dikabulkan peminta-peminta orang yang jaruh ke sini. Amin. Saya sudah mengerti itu. Atu tidak minta berlebihan bawa Ya. itu bawa ini. Saya tahu itu. Yang dipinta hanya doa Betul. yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami itu sebagai orang sini, orang tua ya. Saya ini sebagai minta tolong lindungi kami. Itu saja saya tuh. Kalau kelakuan orang di sini, aduh tuh, saya tidak tahu lagi. Mudah-mudahan permintaan apapun yang penting dibenarkan diizinkan oleh Allah dikabulkan insya Allah. Tergantung orang yang Iya, pembawaan manusia masing-masing kepada agama iya. masing-masing. Iya, iya, Pak. Ya. Ya itu, saya bukan apa-apa tuh. Saya ada berdaya. Memang saya asli orang sini, Pak. Nah, itu. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Bapak Marlis. Jadi Bapak Maris mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Amin. 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 Kalau ada orang yang kesini yang ada kurang nyambung dibilang aja. Mudah-mudahan ada ridho Allah, permintaan apapun dikabulkan. Amin. Yang penting kita dengan jalur yang wajar. Jadi mudah-mudahan atu pun di sana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang penting bangsa manusia pasti ada kesulitan, ada kerepotan, punya keinginan datangnya ke sini, memohon kepada Allah, syariatnya itu mudah-mudahan terkabul semua. Amin. 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 Cuman jangan lupa dari berdoa, Oh, berwudu di sungai sana, tempat atu dulu mandi, disediakan sama musolah dengan orang yang pernah ke sini ada terasanya. Ya, tuh. Baru udah berdoa, udah ibadah, baru memohon kepada Allah, baru ujukan ke syariatnya kepada atu. Oh, gitu. Sebagian kan ada juga yang tidak tahu dan tidak mengerti, nggak apa-apa. Betul itu, Pak. Iya. Cuman kalau untuk sekarang datangnya saudara-saudara ke sini, mudah-mudahan semua orang tahu Amin. dari Sabang sampai Merauke. Amin. Ini bukan main-main, Amin. bukan coba-coba. Amin. Yang selama ini datang ke sini jarang yang bisa menghadirkan atu. Karena itu banyak jahiliyah. Ini sekarang atu bisa datang ke raga manusia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ada berkat izinnya Allah. Atu bisa pagi ini datang. Mudah-mudahan kalian semua ada berkah, ada izin Allah. Maksud dan tujuannya mudah-mudahan terkabul. Amin. Mudah-mudahan Bapak ini Bapak siapa? Marlis. Bapak Marlis panjang umur, dimurahkan rezeki. Amin. Bapak Agus mudah-mudahan panjang umur, Amin. dimurahkan rezeki, bisa bertemu kembali. Kalau pesan-pesan ini mau dikupas semua panjang Pak ceritanya. Banyak Iya, cerita, iya. Pak. Jadi sekarang kita secara sesingkat aja
Dan saya pun ada tujuan lain. Ya, tuh, ya. Mudah-mudahan yang semua bangsa manusia datang ke sini walaupun suku apa, tujuannya yang istiqad betul, insya Allah dikabulkan. Amin. Dan saya tidak bisa lama-lama untuk semua. Saya mau pulang. Ya, tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dengarkan dari sesepuh yang ada di sini, ya, ini Datuk Lintang, ya. Beliau istilahnya menuahkan ataupun berwasiat kepada kita semua, pesan gitu kan, ya. Pesan bagaimana ke tempat ini gitu ya, jangan terlalu berlebihan lah intinya, sewajarnya saja gitu ya, karena sesuatu yang berlebihan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama jangan mengedepankan nafsu kita. Karena apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada para sahabat beliau gitu kan. Bahkan jihad yang paling berat adalah jihadun binafsi. Mudah-mudahan yaitu jihad melawan hawa nafsu. Sejarah itu mendoakan beliau. Beliau ini yang sudah meninggal, yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak salah, kita mendoakan beliau itu dengan berdoa, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan beliau ini diampuni sama sejumlah dosa-dosanya, diterimalah iman Islamnya. Amin, amin. Dan diterima pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Yang amin. kita harapkan. Ya itulah. Alhamdulillah sahabat sudah dengarkan. Mungkin penelusuran pada siang hari ini cukup sekian sahabat ya, karena sudah jelas gitu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. 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 Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syikirin hamdan min hamdin wa fi ni'amah wal qadr. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa adil sultani. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbal alamin. Amin. اللهم صل وسلم بحال جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بحال جميع الحاجات وترفعنا على درجات وتبلغنا بحال جميع شيئات يهرب في الحياة الدنيا وبعد الممات وقضي الحاجات. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انشرنا الأديم واليمين القديم والوجه الكريم وولي الكلمة التامة ودعوة المستجابة أبي الحسين وحسين أبي شهاب وإن قدرتي ونادر ونجيم وإنشي وشكنا إلى قتل الذين كفروا لا مجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أو استجاب القرآن العظيم وورث سليمان من داود عليه السلام من كان يحق القرآن الكافرين وجهه باطل الباطل فنجحكم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد ظليم إلى أسار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بشكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا sudah melakukan season doa, mudah-mudahan dengan doa ini bagaimana kedepannya kita lebih baik lagi, apa yang dihajatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sahabat, saya di sini sebagai mewakili daripada tim, mohon maaf atas segala kekurangan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat NJ dimanapun berada. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillah. Assalamualaikum.